Raka Buming Raka sebagai wakil presiden dan menjadi pertanyaan di kalangan berbagai macam masyarakat ataupun netizen. Kok bisa sekelas wakil presiden pidatonya para-para para-para hadirin kan? Gimana ini para-para hadirin? Oh, mungkin itu adalah satu penekanan. Ya, jangan suuzon terhadap wakil presiden kita. Kok bisa di bidang energi dan iklim tapi masuk dalam proses berbagai macam urusan-urusan keagamaan? Ini hai korban ghosting. Dalam berbagai macam hubungan, rasa-rasanya kepercayaan dan saling menjaga perasaan menjadi salah satu poin penting. Karena kalau tidak demikian, perasaan kita mengatakan bahwa aku mencintaimu, tapi di sisi lain dia malah memilih untuk berjalan dengan orang lain. Biasanya satu yang kemudian tidak bisa dimaafkan dari berbagai macam proses hubungan adalah tentang perselingkuhan. Ini kan kita dihianati gitu kan. Bilangnya aku mencintaimu dan kita akan berjalan bersama-sama, malah selingkuh. Ternyata dalam proses pemerintahan dan tata kelola negara kita juga ada peristiwa-peristiwa demikian. Bukan perselingkuhan antara satu koalisi dengan koalisi yang lain, tapi lebih kepada selingkuh tentang fungsi yang harusnya diberikan dan tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh wakil presiden kita. Kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini kemarin sempat ada salah satu peresmian kuil untuk agama Buddha, untuk agama Hindu, yang kemudian ini mau diresmikan gitu kan, mengundang presiden, tapi presiden berhalangan hadir karena Bapak Presiden Prabowo Subianto ini melakukan berbagai macam kunjungan di luar negeri, hingga akhirnya setelah baru balik ya kan, masih belum terlalu fit, agak-agak kurang baik atau gak enak badan lah gitu kan. Meskipun Prabowo dulu pernah bilang bahwa bahkan flu saja ini dilarang kalau jadi presiden. Tapi beliau kemarin memang berhalangan hadir, sehingga kesehatan itu perlu dirawat agar kemudian kita bisa tetap memiliki Presiden Prabowo Subianto. Tapi dalam satu sisi ini harusnya kan ketika akhirnya Bapak Presiden Prabowo ini diundang untuk peresmian kuil Murugan Kalideres atau kuil Hindu ini, secara berbagai macam aturan-aturan yang ada, ini kan harusnya yang menghadiri kalau Prabowo ini berhalangan hadir adalah wakil presidennya. Penggantinya wakil presiden. Ini kan ban serepnya harus dipakai nih gitu kan. Karena secara informasi ya, ini kan juga termasuk salah satu kuil Hindu terbesar yang ada di Asia gitu kan. Dan alasan bahwa Prabowo Subianto ini sebagai presiden sedang berhalangan hadir karena sakit dan perlu dijaga, iya, memang harus dilakukan. Tapi masa iya yang menghadiri acara tersebut untuk mewakili Presiden Republik Indonesia dalam acara peresmian kuil Hindu ini, itu Bapak Hasim, adiknya Prabowo Subianto, yang kemudian menjadi utusan khusus presiden tapi di bidang iklim dan energi. Ini kan repot gitu kan, meresmikan kuil Hindu ya kan, mewakili Presiden Prabowo Subianto karena berhalangan hadir, tapi beliau utusan khusus presiden di bidang energi dan ini gitu kan, nggak nyambung ini kan. Kok bisa di bidang energi dan iklim tapi masuk dalam proses berbagai macam urusan-urusan keagamaan? Ini mungkin karena satu yang kemudian bahwa utusan khusus presiden di bidang keagamaan, toleransi beragama ini kan masih belum ada kejelasan gitu kan, karena setelah kemarin ada kasus penjual es teh dan Gus Miftah yang akhirnya mengundurkan diri dan sampai sekarang belum ada penggantinya. Entah kemarin bagaimana kemudian Raffi Ahmad bertemu dengan Habib Rizik, tapi kayaknya tidak berkaitan ya, meskipun ini ingin memberikan berbagai macam kerukunan beragama kepada kaum muda gitu kan, tapi tidak ada urusan tentang itu. Pertanyaan yang akhirnya muncul dari berbagai macam keputusan atau kebijakan yang diberikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden, kok bisa hasil? Apa kita gak punya wakil presiden? Gibran Raka Buming Raka ini kemana? Ini kan gak masuk gitu kalau akhirnya dalam urusan keagamaan yang diutus adalah utusan presiden di bidang iklim dan energi. Kita tahu memang pengendali alam, tapi kan bukan berarti pengendali kerukunan umat beragama di Indonesia, kan enggak gitu kan. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Ibaratnya kita ini kekurangan pemain cadangan di bidang sepak bola gitu kan, tapi yang diutus adalah pemain basket.
atau yang diutus adalah pemain badminton, kan nggak nyambung gitu. Ini ibaratnya ada mobil Innova ya kan, bannya sedang bocor, diganti pakai ban serep, tapi bukan ban serep Innova yang sudah dibawa kemana-mana, yang ada di bawah mobil itu bukan, diambilin apa, ban serep Jeep. Kan jomplang gitu kan. Kita nggak ngerti apa yang kemudian sedang menjadi kesibukan wakil presiden kita, entah sibuk bagi-bagi bansos wakil presiden yang juga nggak tahu sekarang sudah bagaimana kabarnya, atau sedang ngapain gitu, kok bisa akhirnya malah yang diutus oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Bapak Hasim sebagai utusan khusus presiden di bidang iklim dan energi. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Sejauh mana sih akhirnya peran-peran Gibran ini mengambil berbagai macam peran-peran strategis yang harusnya dilakukan ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto ini tidak bisa menghadiri acara-acara yang menjadi kewajibannya. Apakah kemudian ada berbagai macam trauma karena akhir-akhir ini yang namanya pidato para-para ini cukup menggelegar bagi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dan menjadi pertanyaan di kalangan berbagai macam masyarakat ataupun netizen. Kok bisa sekelas wakil presiden pidatonya para-para? Para-para hadirin kan gimana ini, para-para hadirin? Oh, mungkin itu adalah satu penekanan. Ya, jangan suuzon terhadap wakil presiden kita. Yang namanya pidato ya membaca teks yang sudah disiapkan ya kan. Meskipun Prabowo seringkali tidak melakukan itu dan berbicara apa adanya sesuai dengan apa yang kemudian ada dalam otak dan pemikirannya. Meskipun akhirnya berbeda dengan wakil presiden kita, ya tidak apa-apa. Supaya penulis pidatonya berfungsi dengan baik. Ini jadi kalau akhirnya salah, yang salah bukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden ketika pidato, tapi ia penulis pidatonya. Dari kejadian-kejadian ini akhirnya kita bisa melihat bagaimana kemudian berbagai macam potensi politik yang harusnya diambil peran-perannya oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai representasi pemuda pada akhirnya hanya omong kosong dan kampanye belaka untuk meraup berbagai macam suara-suara karena dekat dengan kekuasaan. Pada akhirnya kita juga akan sadar bagaimana kemudian fungsi-fungsi itu sebenarnya nggak ada gitu. Gibran ini hanya diambil untuk kemudian meraup suara, setelah itu selesai. Karena akhirnya berbagai macam peran-peran itu tidak diambil oleh Gibran Rakabuming Raka dan malah diberikan kepada orang lain yang ini bahkan tidak ada urusannya sama sekali dengan berbagai macam urusan peresmian kuil Hindu. Kan nggak nyambung gitu. Tapi dari berbagai macam hal ini akhirnya itulah fakta dan kejadiannya, dan berbagai macam representasi politik-politik yang kemudian dimiliki oleh Jokowi terkait dengan berbagai macam keberlanjutan di era Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka akhirnya semakin lama semakin tidak terlihat. Representasi kebijakan Prabowo sudah berbeda jauh dan representasi dari Gibran Rakabuming Raka sudah tidak menampakkan wujudnya, sehingga dari hal ini kita bisa melihat bahwa semakin lama semuanya akan semakin pudar dan semakin hilang dari peradaban-peradaban, kancah-kancah panggung-panggung politik dunia. Berpikir terkait dengan Gibran di masa depan rasa-rasanya menjadi hambar karena hari ini sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Nggak ada, sudah semuanya dipotong. Dari sini kita akan akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya fungsinya Gibran ini ngapain gitu kan? Apakah memang dia nggak ngapa-ngapain gitu, hanya sekedar mejeng nama sebagai presiden gitu kan? Seperti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berada dalam berbagai macam organisasi-organisasi yang hanya naruh nama aja. Secara kekuatan politik nggak punya gitu kan, karena beliau bukan orang partai atau ada dalam partai atau bahkan pemilik partai, dan secara berbagai macam pengalaman-pengalaman politik ya juga jomplang karena hadirnya dari wali kota langsung ke wakil presiden. Kan sedangkan di bawahnya ada berbagai macam menteri-menteri yang jauh pengalamannya jauh lebih senior secara politik dibandingkan Gibran Rakabuming Raka. Ini kan akhirnya kita melihat bagaimana leadership itu hadir dalam pimpinan Gibran, tapi sampai hari ini kita tidak bisa melihat itu semua. Namun apapun itu semuanya kita harap bahwa semuanya representasi pemuda, bonus-bonus demografi tidak hanya menjadi ucapan-ucapan belaka, tapi terasa dan nampak bagi kita semua. Karena akhirnya pemain-pemain baru ini memang harus muncul, bukan pemain-pemain lama. Tapi sampai hari ini posisi Gibran tidak memberikan peran-peran itu dan tidak menampakkan semua fungsi-fungsi yang seharusnya Gibran tunjukkan sebagai anak muda yang kemudian masuk dalam politik kancah nasional. Saya pikir itu cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kabar